sekalinya kena barengan sama aku itu 16 orang satu komunitas itu gitu kok, dan satu meninggal. Wow. Jadi benar-benar yang aku kena COVID itu terpapar tanggal 28. Pas itu yang aku bilang sama Koreo, aku ada kunjungan ke panti. Nah, aku kagetnya pas di pertengahan jalan, kan kebetulan aku yang bawa mobil. Sebelahku telepon anaknya gitu loh. Terus pas telepon dia bilang, udah minum obat belum? Aku langsung maglep, hah? Si ini sakit? Aku bilang kayak gitu kan. Dia batuk pilek, langsung mateng dong gua. Oke, gitu kan. Terus habis dari panti asuhan, kita memang ada makan-makan di mana ada kolam berenangnya. Gitu loh. Tadi yang sebelah gue ini anak pertama gitu kan. Nah, yang pas berenang ini anak kedua. Aku tanya dong, kamu kenapa nggak berenang? Kata mama nggak boleh berenang karena nggak enak badan. Mateng gue gitu kan. Langsung, jangan-jangan aku udah bilang kayak gitu kan. Terus bener lah, kita pulang besoknya tanggal 29 ya gitu kan. Itu malam tuh gue langsung sesak napas gitu kan. Dari jam 10-an sampai jam 5 pagi. Jadi gue bener-bener yang nggak bisa napas. Napas tuh kayak ikan mas koki yang ngap-ngapan gitu loh. Paginya pun gue langsung diare. Jangan-jangan gue kena COVID. Aku udah bilang kayak gitu kan. Dan memang di kota ini sebenarnya udah ada yang kena Delta, tapi memang dirahasiakan gitu kan. Karena kan cepet banget prosesnya gitu. Aku pikir, wah jangan-jangan Delta nih, aku udah bilang kayak gitu kan. Aku ngomong sama orang di rumah, kayaknya gue kena COVID deh, aku udah bilang kayak gitu kan. Cuman karena memang yang rasain baru aku, beliau belum. Hari Kamisnya beliau udah kena juga gitu kan. Beliau baru mulai ngerasain demam dan sebagainya. Kayaknya bener nih, karena sempet akhirnya beliau duluan yang hilang penciuman, baru aku gitu. Ada 2 komunitas yang dimana kita sempat ketemu bareng dan hampir semua nyalahin sumbernya dari gua gitu kan. Nah, itu yang bikin gua drop adalah waktu semua orang nyalahin sumbernya gue gitu kan. Dan di komplek perumahan ini barengan 9 keluarga yang kena gitu kan. Dan tiap hari itu ada pengumuman gitu kan. Si ini mati di komplek perumahan kita gitu. Terus tambah komunitas itu ada satu yang memang kita lagi deket banget, dia juga meninggal gitu kan. Itu makin gue yang drop lah, gue nyebabin orang mati nih gitu, yang kayak gitu-gitu. Terus itu yang apa ya, dan yang waktu kita ke panti itu kan kebetulan yang satu rumah ini dia yang handle. Jadi sempat pada semua nyalain beliau lah, dan gue kan sempat langsung, gara-gara gue jadi beliau juga disalahin orang, jadi yang kayak gitu yang bikin gue drop gitu kan. Oke. Tapi akhirnya waktu pas itu gue coba dengerin DOTRT gitu kan, sampai satu rumah gue bilang, kenapa atur napas lepas yang kayak gitu kan. Akhirnya gue lega plong gitu kan, karena kan yang dengerin gue gitu kan. Iya. Terus abis itu dari situ gue langsung mulai pikiran gue mulai tertata lah gitu. Kan gue kan juga terpapar gitu kan, bukan gue juga mau nih siapa sih yang mau kena COVID kayak gitu lah. Akhirnya gue mengurangi rasa bersalah diri gue sendiri gitu loh, dan beban yang tadi kita lepasin bareng-bareng kayak gitu. Akhirnya ya imun kita akhirnya naik, udah mulai bisa ngobrol enak lagi. Akhirnya ya udah sama-sama happy, akhirnya sembuh cepet. Berarti gara-gara memang downnya gara-gara ini ya, dipnya tuh karena memang nularin ke kanan kiri ya. Ya namanya menularkan, apalagi kalau sampai orang meninggal itu kan yang kayak rasa bersalah kadang-kadang emang kuat banget. Itu yang kemarin sempat disampaikan juga sama Dokter Lagawa. Kemarin kan saya banyak wawancarain juga gitu, rasa apa sih yang paling banyak muncul. Nah itu salah satunya itu tuh. Itu khusus tuh di COVID. Kayaknya COVID berapa? 3, 4 atau 5 saya lupa. Iya. Ada yang spesifik ke situ. Cuman waktu dulu dengernya yang 2 aja ya, udah sangat terbantu. 1, 2, karena kan yang 3, 4, 5 belum bisa akses. Ya waktu kan? Itu belum kebuka ya. 1, 2 aja bisa ngelepaskan ya, yang berarti yang rasa tadinya yang ngerasa bersalah itu. Tapi memang bukannya berarti kita jadi kayak ya udah sebarin sana sini, enggak. Cuman maksudnya lebih ke arah ya supaya rasa ini nggak muncul gitu, karena rasa bersalah kalau muncul terus yang ada kitanya jadi malah juga ikutan drop sakit nanti. Nah terus kalau misalkan yang paling muncul berarti itu aja yang paling dominan yang mengganggu, sama takutnya sendiri udah biasa aja gitu. Karena sebelumnya gimana kalau kan awal, apakah pas masa COVID ini ada problem juga yang dirasain gitu, atau emang udah dari awal nggak terlalu dipusingin kayak gitu? Yang dirasain gimana sih? Ya cuma kena waktu pas sekalinya kena barengan sama aku itu 16 orang satu komunitas itu gitu kok, dan satu meninggal. Wow. Jadi benar-benar yang secepat itu ya kayak gitu loh. Padahal kita juga ketemu cuma 2 kali gitu loh. Yang sekali sama yang kedua tuh nggak lama, cuma ngasih barang doang kayak gitu kan. Tapi kan kembali semua orang jadi ngejasnya gara-gara ketemu gue kena gitu kan. Itu yang agak beratnya di situ. Terus habis itu pas temen Jakarta juga lagi ada yang kena gitu kan.
Jadi mau swab, terus mau ke rumah sakit gitu kan. Dia yang takut banget, takut saya positif. Kalau dia positif ini dan itu gitu kan. Akhirnya aku share juga lah dari Koko punya itu gitu kan. Terus habis itu pas dia mau ke rumah sakit akhirnya ternyata COVID tuh kayak flu biasa ya, Tin, kayak gini-gini lah. Iya, kita udah nggak bisa yang namanya kayak ngehindarin lah, kayak gitu kan. Banyak orang sekarang kayak ngakunya flu, ngakunya tipes gitu kan, padahal dia COVID gitu loh. Nah akhirnya dia mulai rilis, udah mulai ngelepasin, akhirnya dia baru berani swab sama ke rumah sakit. Dan itu pun dia juga pas dia positif dia nggak nelpon atau ngabarin ke guanya juga cuma, Tin gue positif, jadi nggak yang ada ketakutan lagi kayak gitu. Gue parno banget ya. Terus kalau gue COVID ntar keluarga gue gimana? Terus ntar habis itu takutlah nyawanya bentar doang dan sebagainya kayak gitu. Berarti sebenarnya dari video aja kalau dari pengalamannya Titin bisa dipakai sendiri, bahkan teman juga tinggal nonton doang, sangat membantu ini ya. Berarti Titin melepaskan semuanya sendiri ya, nggak dibantu difasilitasi sama siapa-siapa ya? Yes, betul kok. Ngikutin dari video aja. Apakah emosinya Titin itu sepenuhnya hilang? Atau dia datang lagi terus diulang lagi denger lagi audionya, atau sekali dibuang dia emang udah nggak balik lagi? Langsung bener-bener hilang sih. Jadi kayak gue cerita pun juga udah nggak ada yang emosi lagi gitu loh. Jadi waktu pas kemarin sempet ketemu kan udah mulai kita keluar rumah kan, udah mulai terima tamu kayak gitu. Jadi pas kita lagi tuh udah yang sempat ada penyesalan, tapi maksudnya ya semuanya bukan karena salah gue, pure salah gue. Siapa sih yang mau kena COVID yang kayak gitu kan? Itu juga nggak tahu. Karena kan OTG sekarang berkeliaran banget kan kok tanpa gejala gitu. Itu yang memang karena penyebaran ini tuh kuatnya di situ sih. Kalau menurutku COVID ya, kalau orang nggak bisa tahu gitu mana yang bedain ini COVID apa enggak. Iya, kalau gitu udah jelas COVID itu mah udah tahu ya, gue harus di rumah, gue nggak boleh kemana-mana. Kan banyak orang yang OTG yang santai aja ngopi atau apa keluar kayak gitu kan. Oke, so apa hal terbaik yang Titin pelajari dari momen kena COVID ini? Jadi sekarang kalau misalkan ada gejala-gejala yang nggak enak, aku udah langsung, oke, mendingan gue di rumah, izin gitu loh. Dan itu juga aku sampaikan ke beberapa temen, juga yang satu rumah pun juga nyampaikan ke beberapa temennya juga sama gitu. Jadi jangan anggap remeh flu ataupun kayak gejala tipes. Begitu nggak enak badan, kalau memang nggak mau swab, takut positif ya di rumah aja sampai benar-benar mastiin baik-baik aja gitu pun. Dan baik pun juga setelah kayak flu-nya hilang atau tipesnya hilang, nggak cuma langsung pergi gitu ya, tapi 14 hari di rumah lagi gitu buat menjaga semuanya. Jadi buat mastiin nanti pas keluar tuh udah nggak nularin sama sekali gitu ya. Oke, so apa pesannya Titin buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang menghadapi ketakutannya terhadap COVID-19? Iya, kalau misalkan dia punya kesempatan untuk dengerin DOTRT itu bagus banget gitu ya. Tapi kalau misalkan dia belum mengenal DOTRT, itu kan ada ya di banyak webnya kayak Instagram, di YouTube juga ada gitu kan. Dan juga teman-teman yang sudah kenal DOTRT juga kembali COVID ini kita nggak bisa lagi egois hanya untuk mikirin diri sendiri gitu ya. Tapi kalau ya aware juga sama sekitar, kalau memang ada yang membutuhkan, ya kita bagi-bagikan link itu bagus gitu. Terus yang jelas nggak usah takut karena COVID ini juga ya pada akhirnya akan menjadi kayak flu biasa gitu ya. Memang hati-hati yang punya penyakit bawaan sih, jadi harus benar-benar lebih jaga diri aja. Ya, intinya tetap protokol kesehatan. Iya, itu pasti. Dan jaga jarak gitu ya. Jadi kalau misalkan emang sampai ya nggak perlu banget aktivitas keluyuran ya, mendingan mungkin di rumah aja, gitu kan. Betul. Ya. Menarik pengalamannya. So. Dan tinggi banget loh kok di OTRT bener-bener. Kalau nggak gue bisa nyesel seumur hidup, tau nggak sih, kayak ngebunuh orang. Ya itu sih yang serem ya. Karena kan gue takut banget kan buat deket sama orang gitu kan. Jaga banget, jaga nama baik lah, jaga ini dan itu gitu. Dan ternyata bikin orang sampai mati kan gue juga mampus gue. Iya. Actually nggak ada yang mau seperti itu kan sebenarnya. Iya, cuman ya namanya kalau kena kan ya gimana ya, namanya juga emang udah jalannya seperti itu. Iya. Jadi sekarang kalau orang ngomongin kita ketemu kan. Oh ya jadi kenanya dari ibu ya, habis dari ibu sumbernya dari Citra ya, dari gue gitu kan. Itu yang udah biasa aja gue. Terus yang dulu sampai yang gue langsung diem, kok pada nyalain gue ya. Sekarang udah biasa aja lah. Iya. Toh kita juga kenanya dari orang lain juga sebenarnya. Itu akhirnya gue pikir, kan juga bukan maunya gue juga terpapar gitu. Iya. Ngomong-ngomong kalau sebelum mengenal DOA dulu, percaya gak kalau bakal bisa ngelepasin emosi itu segampang itu gitu? Cuman tarik nafas, buang, beneran hilang gitu. Enggak, karena yang gue tahu sekali, karena kan kita dulu juga bikin minimal 3 kali pertemuan baru bisa hilang gitu. Minimal 3 kali pertemuan pun juga 2 jaman.
apalagi kita kan dipaksa untuk kayak perlu orang ya, perlu mentor untuk ngebimbing kita, untuk ngarahin kita kayak gitu. Kalau ini bener-bener itu dengerin sendiri dan akhirnya udah bisa plong gitu. Bahkan sempat pas main gue bikin video yang gue share ke lo itu loh, kena COVID nggak usah takut tuh, gue agak deg-degan, jangan sampai nih orang lu sih belum pernah ngerasain yang sampai kehilangan anggota keluarga gini ngomong lu gampang gitu kan. Nah kan gue udah ngalamin sampai ibaratnya sampai gue kayak dalam tanda kutip kayak akhirnya ngebunuh orang gitu kan ya, terpapar tanpa gue mau. Buat ngomong itu pun juga nggak gampang, tapi karena memang ya tadi gue pun juga terpapar dari orang dan juga bukan maunya gue dia sampai lewat yang kayak gitu kan, jadi ya udah plong lega aja ngomongnya. Itu pun juga kita kan benar-benar memotivasi orang yang kena supaya nggak takut berlebih gitu. Bener, bukannya berarti kita jadi kayak jumawa sembarangan ngasal gitu, enggak, cuman ya kalau kitanya malah pikirannya jadi kayak drop, malah jadi kayak stres, tertekan, nah justru itu yang bikin kita jadi berantakan dan gak happy, ya justru malah bikin jadi semuanya malah tambah parah gitu kan. Dan memang di masa sekarang yang kita perlukan adalah bukan menambah korban lagi gitu loh. Dan gak ada gunanya kita istilahnya ya merasa bersalah terus menerus gitu, dan istilahnya hidup kita jadi berantakan semuanya hanya karena satu proses yang kita alami dalam kehidupan. Ya istilahnya kan ya hal seperti ini mungkin aja terjadi gitu buat siapa aja gitu. Kan kebetulan aja Titin yang ngalamin saat ini gitu. Tapi mungkin juga teman-teman yang nonton ini juga bisa aja dalam keadaan yang sama gitu. Jadi jangan kita merasa bersalah, tertekan lalu imun kita drop, nanti kitanya malah istilahnya tadinya korbannya ada 1 orang, gara-gara kita drop nambah 1 orang lagi jadi 2 yang drop. Dan apa? Itu kan gue bikin video kan memang berdua ya. Cuman satu lagi udah apa ya benar-benar jadi bagian orang terdekat gue saat ini gitu kan, dimana rentang usia kita juga agak lumayan jauh gitu kan. Gue deg-degan dong, dia kena gara-gara gue gitu kan. Dan itu pun gue juga tiap hari benar-benar yang doa kenceng jangan sampai beliau lewat cuma gara-gara COVID gitu loh, karena ya gue nyesel banget, gue sedih banget gitu kan. Jadi yang gue takutin bukan kalau gue mati gitu. Kalau beliaunya sampai Tuhan panggil tuh gue yang pasti gue stres banget gitu kan. Di saat gue berjuang untuk enggak pasti dia sehat gitu loh. Itu yang berefek dari DOA juga. Jadi bener yang gue intens denger sih. Karena bukan gue takut mati, gue takut beliaunya yang nggak ada. Berarti boleh dengerin video yang 345. Iya. Ini kita bawa happy ya kan, tiap hari gue nonton film-film bioskop, gue tonton tuh di rumah sama beliau juga. Jadi happy-nya langsung imunnya naik. Memang imun itu senjata paling kuatnya kita lah buat ngelawan ini. Oke. So thank you banget buat sharingnya. Thank you kok. Ya ini pasti akan menguatkan banyak orang juga. Ya jadi kayak bikin mereka lebih semangat lagi lah. Walaupun ada challenge seperti ini, tapi ya istilahnya biar tetap punya harapan itu kan untuk mereka dalam proses pemulihan ataupun yang lagi ngadapin mungkin ketakutannya tentang COVID. Jadi bener ya kalau DOA ini bisa diaplikasikan bahkan dari hanya nonton video saja. Betul banget. 16 orang yang pas papar itu, salah satunya ada yang usianya 87 tahun. Gitu. Dan kita bersyukur melihat beliau semangat gitu ya. Malah beliau lebih energik, lebih gesit setelah kena COVID gitu loh. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan sampai kita kena COVID, kita nularin orang-orang terdekat ya, terutama orang tua. Kita pasti mikirnya kan kayak gitu kan. Karena kan imun mereka mungkin di masa tuanya mungkin nggak sebagus kita gitu. Tuh nggak usah takut, karena yang pas barengan kena gua, kalau misalkan memang kita pikirannya tenang, cuma flu biasa ya, pasti sembuh, pasti bisa sembuh gitu loh. Intinya di situ. Maksudnya jangan sampai takut kalau mereka bakal bisa sampai kenapa-napa gitu ya. Kayak gitu lah. Ini buktinya 87 tahun barengan sama kita, dan pas kita PCR pun satu mobil kita berenam, jadi isinya pasien COVID semua, dan dia pun baik-baik aja gitu. Hebat. Jadi nggak usah sampai takut yang berlebihan. Jadi jangan takut berlebih, tapi bukan berarti kita juga hajar bleh. Jangan sampai kita ibaratnya kita nggak merasa bersalah menularkan, bukan berarti kita jadi menularkan ke sana sini. Ya kan, terus kita nggak takut bukan berarti kita jadi kayak ya seradak seruduk, nggak pakai masker, nggak jaga protokol kesehatan. Ya, mungkin itu pesan buat teman-teman semua. Oh ya, dari Titin sendiri ada pesan-pesan lagi nggak buat sebelum kita nutup sesi ini? Kurangin minum es dulu, kan gue maniak es banget kan. Oh gitu? Iya, karena COVID suka banget di tempat yang dingin-dingin kayak gitu lah. Pas kena COVID-nya minum air hangat ya, atau air biasa lah minimal, kalau nggak suka air panas atau air hangat. Oke. Tapi jangan air es. Siap. Thank you banget. Thank you banget ya kok. Iya buat sharingnya. Sehat selalu. Sama-sama, luar biasa. God bless you.